Biasakan menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cikgu Arjun. Untuk pertama kalinya, para siswa sekalian kelas 12 IPS bertemu di pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Yang sebelumnya kalian bertemu secara bertatap muka di depan kelas masing-masing. Karena virus corona masih merajalela di daerah kita, sehingga daerah kita masih di dalam wilayah zona kuning. Oleh karena itulah kita belajar menggunakan proses daring atau dalam jaringan. Meskipun demikian, kita tetap selalu semangat untuk mengikuti seluruh proses pembelajaran, mulai dari awal sampai akhir. Baik, para siswa-siswi sekalian serta penonton YouTube yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas materi di kelas 12 jurusan IPS. Bab yang pertama materinya berjudul Dimensi 3. Siswa sekalian dan penonton YouTube yang berbahagia, sebenarnya apa itu dimensi 3? Dimensi 3 itu merupakan suatu bentuk bangun yang terdiri dari 3 ukuran. Ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Biasanya kita mengenal dimensi 3 itu disebut juga dengan bangun ruang. Mungkin siswa-siswi sekalian di rumah dan para penonton YouTube sudah banyak mengetahui apa itu bangun ruang dan apa saja yang disebut dengan bangun ruang. Dulu kita telah mengenal bangun ruang itu bangun yang mempunyai ruangan. Ruang itu berarti bisa diisi, mempunyai volume atau volume. Oleh karena itu, yang biasa dikenal kita mulai dari SD, SMP, itu bangun ruang itu yang sering pertama masuk adalah balok, kemudian kubus, kemudian ada prisma, ada limas, ada tabung, ada bola, dan mungkin ada yang lain. Yang jelas bangun itu mempunyai volume atau isi, makanya disebut dengan bangun ruang. Oleh karena itu, dimensi 3 ini mempelajari mengenai bangun ruang. Skopnya diperkecil, dipersempit. Yang kita pelajari di kelas 3 SMA ini untuk jurusan IPS, apa yang dipelajari di dimensi 3 ini? Dimensi 3 itu mempelajari pertama jarak titik ke titik, ya, jarak titik sudut ke titik sudut yang terdapat pada bangun ruang.
Yang kedua, jarak titik ke garis atau dengan garis. 3, jarak titik ke bidang. Ya, jarak titik ke bidang. Semua ini aplikasinya adalah kemana? Ini sangat banyak sekali aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Para tukang bangunan membuat atap berbentuk limas, berbentuk prisma, itu memperhitungkan supaya dia sesuai seimbang, harus tahu jarak titik ke titik ini, puncak ke sudut ini, harus tahu supaya nanti rumah atau bangunan yang dibuat itu seimbang dan tidak terjadi kemiringan. Kemudian untuk mempelajari kesemuanya ini, apa rumus atau tolok ukur yang dipakai? Nanti biasanya kita menggunakan untuk mengukur jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Ini tak lepas dari teorema Pythagoras. Ini pemirsa atau siswa sekalian udah paham atau mengerti apa itu teorema Pythagoras. Ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Apa itu teorema Pythagoras? Misal, ini segitiga siku-siku ABC. Siku-sikunya di titik A. Apa itu teorema Pythagoras? Yaitu kuadrat sisi miring. Mana sisi miring? Sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku, di depannya adalah sisi BC. Ya. Atau juga disebut sisi yang terpanjang. Sementara sisi AB atau BA dan sisi AC atau CA itu disebut sisi di samping sudut siku-siku. Sisi di samping sudut siku-siku. Berarti ini samping, ini depan. Ini di samping sudut siku-siku, ini samping sudut siku-siku, sedangkan sisi BC di depan sudut siku-siku. Apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras itu berbunyi kuadrat sisi miring, berarti kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Nah, jumlah berarti tandanya tambah. Jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. AB kuadrat tambah AC kuadrat. Berarti dikuadratkan ini nilainya harus sama dengan kuadrat sisi AB tambah kuadrat sisi AC. Itu bunyi dari teorema Pythagoras. Sehingga nanti bisa kita cari berapa BC. Sehingga BC, karena ini masih kuadrat, berarti BC akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ini adalah bunyi dari teorema Pythagoras. Nah, ini adalah pelajaran nantilah kalian pelajari. Kalau tidak bisa kalian mengetahui apa itu definisi, bisa kalian cari di Google atau di mana-mana saja. Di YouTube bisa ada, juga ada. Baik. Sekarang kita yang pertama yang kita pelajari, jarak titik
dengan titik atau ke titik. Jarak titik ke titik pada bangun ruang, ya, pada bangun ruang. Ingat, pada bangun ruang. Perhatikan bangun ruang ABCDEF ini, ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini adalah bangun ruang kubus. Ini sama. Nanti syarat untuk bangun kubus itu adalah semua sisi atau rusuknya sama panjang. Rusuk dari bangun kubus itu ada sebanyak 12 buah atau 3 pasang yang sejajar. Kemudian terdiri dari 6 bidang. 6 bidang alas ABCD, ini alas. Kemudian atasnya EFGH. Kemudian samping kanan BCGF, samping kiri ADHE, di depan ABFE, dan di belakang CDHG. Jadi ada 6 buah sisi atau bidang, atau disebut juga dinding dari kubus tadi. Hal ini juga sama dengan balok. Balok juga memiliki banyak bidang, banyak titik, banyak rusuk yang sama juga dengan kubus. Bedanya, balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ini semuanya, rusuknya semuanya sama panjang. Berarti misalnya ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Panjangnya sama dengan lebarnya, sama dengan tingginya. Itu yang disebut dengan kubus. Sekarang, yang mana yang kita cari itu jarak titik ke titik itu? Misalnya ditanya, berapa jarak titik A ke titik C? Ditanya, tentukan jarak titik A ke C, kemudian B ke H, ya. Untuk mencari atau menentukan jarak kedua titik ini, tentu kita perlu bantuan gambar. Titik A ke C, berarti bidang yang kita ambil itu adalah bidang ABCD. Ya, sekarang kita perhatikan jawabannya. Perhatikan bidang ABCD, ya. Kalau kita buat secara tegak, A, B, C, D. Karena semua bidang pada kubus itu sama bentuk, sama besar. Dia berbentuk bujur sangkar atau persegi dengan semua sisinya sama panjangnya. Yang dicari adalah berapa panjang AC, misalkan kita buat AB 8, panjang rusuk dari kubus itu 8. Tentu BC juga 8 karena namanya kubus, semua rusuknya sama panjang. Maka pada segitiga ABC, siku-siku di titik B
Ini siku-siku di titik B. Berlaku AC sama dengan akar dari, perhatikan segitiga ABC. Berarti AC ini adalah sisi miring atau sisi yang terpanjang. Sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Berarti sisi miring dikuadratkan, kita hilangkan kuadrat, kita ambil dalam bentuk akar. Sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Berarti dua sisi siku-sikunya adalah AB dan BC. Karena dia mengapit sudut siku-siku. Jadi sisi siku-siku itu ada sisi yang mengapit sudut siku-siku. Berarti AB dan BC ini mengapit sudut B, sudut siku-siku. Berarti AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nih. Nah, tinggal kita memasukkan berapa AB dan berapa BC. Sekarang kita taruh ke sini. AC sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 kuadrat itu 8 kali 8. 64 tambah 64. Sama dengan 128. Kalau disederhanakan sama dengan 8 akar 2. Ya, satuan. Kenapa 8 akar 2? Nah, ini kita sederhanakan, ini kan sama dengan akar 64 kali 2. Kan 64 kali 2 ini. 64 tambah 64. 64 akarnya adalah 8. Oke, tersisa akar 2 di dalam. Ya, akar 64 sama dengan 8. Sedangkan akar 2 tetap di dalam. Oke, 8 akar 2 satuan. Inilah panjang dari sudut A ke sudut C itu. Sekarang, berapakah jarak titik A, B ke H? Yang B. Titik B ke titik H itu dia melalui ruang, bukan lagi melalui bidang. Beda dengan A ke C yang dipotongnya hanya bidang. Beda dengan tadi dari titik B ke titik H, dia melalui beberapa buah garis, ya. Perhatikan kembali kubus ABCD tadi, ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti ini yang kita cari itu adalah garis titik B ke titik H. Maka yang mana kita ambil sebagai gambar paduan atau pedoman? Caranya kita buat garis ke F, dari titik H ke F. Berarti terdapatlah segitiga BFH. Segitiga BFH ini dia siku-siku di titik F. Ini siku-siku, ya. Cuma di gambaran nampaknya besar daripada 90. Sekarang
dari segitiga BFH. Ya, perhatikan ini gambarannya. Ini F, ini H, ini B. Ini siku-siku. FH ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang. Ini diagonal bidang ini. Bidang EFGH. Ya, jadi FH ini diagonal bidang dari bidang EFGH. Panjang FH, setiap diagonal bidang pada kubus itu sama. Berarti panjang FH sama juga dengan panjang AC. Berarti juga 8 akar 2. Berarti FH sama dengan 8 akar 2 satuan. Sementara BF tadi adalah panjang rusuk. Rusuknya tetap 8. Berarti ini 8. Maka yang kita cari adalah ini. Berapakah panjang BCH? Maka panjang BH sama dengan akar dari, kita lihat ini juga segitiga siku-siku. Berarti B ke titik H itu adalah sisi miring atau sisi yang terpanjang. Berarti sisi miring dikuadratkan sama dengan kuadrat dua sisi siku-sikunya. Berarti BF kuadrat ditambah FH kuadrat sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat sama dengan, apakah dia? Akar dari 8 kuadrat 64. 8 akar 2 dikuadratkan, 8 dikuadratkan 64 kali akar 2 dikuadratkan, akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2 sama dengan 64 ditambah 128 sama dengan akar 192 sama dengan 8 akar 3 satuan. Nah, untuk mencari mengapa 8 akar 3 sama juga dengan mencari 8 akar 2 tadi. Ini 192 itu adalah 64 kali 3. Ya, jadi 192 itu adalah 64 kali 3. Akar 64 8, sisa di dalam akarnya adalah 3. Berarti 8 akar 3 satuan. Sekarang kita buat contoh lain lagi. Perhatikan A, B, C, D, E, F, G, H. Misal ini panjangnya 8, ini 4, ini 6. Panjang AB 8, BC-nya 4, sedang CG-nya 6. Ini panjang, lebar, tinggi. Panjangnya 8 cm, lebar 4 cm, tingginya 6 cm. Cari atau tentukan jarak titik A, tambahkan A lagi,
D ke titik G. B, jarak titik E ke titik C. Sebenarnya sama dengan cara mencari jarak titik pada kubus tadi. Cuma bedanya mungkin ukurannya yang berlainan. Sekarang kita perhatikan yang A. Perhatikan segi. Perhatikan ya, tadi yang dicari adalah D ke G. Berarti kita melihat bidang CDHG atau ya CDHG. Karena yang dicari D ke G. Ya, cukup kita perhatikan segitiga aja, segitiga CDG. Ini dia. C, ini G, ini D. Yang dicari adalah G, sedangkan siku-siku berada di sudut C. Panjang CD atau DC itu sama dengan AB, 8 cm. CG tadi adalah tinggi 6. Berapakah panjang DG? Juga kita menggunakan dasar dari teorema tadi, yaitu teorema Pythagoras. Berarti untuk mencari titik D ke G itu mencari jarak 2 titik pada sebuah bidang, jarak 2 titik sudut dari sebuah bidang. Berarti DG itu merupakan diagonal bidang ya dari bidang CDHG. Tadi perhatikan segitiga CDG. Maka panjang DG sama dengan DG, ini ada sisi miring. Tentu adalah jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya, berarti kuadrat CD atau DC ditambah kuadrat CG. Karena ya, CD kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan CD-nya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10 cm. Berarti panjang DG sama dengan 10 cm. Apakah sama dengan panjang diagonal semuanya dari sebuah balok? Tidak sama. Karena balok itu terdiri dari 3 ukuran, panjang, lebar, dan tinggi, yang masing-masingnya ada beda ukurannya. Kecuali dengan kubus tadi. Kalau kubus, kalau semuanya sama panjang, ya semua sisinya sama panjang, berarti dia kubus. Baru semua diagonal bidangnya sama panjangnya. Jadi beda dengan balok ini. Sekarang kita cari yang B. Ini sentimeter ya, satunya sentimeter. Berapa panjang atau jarak E ke C? Perhatikan segitiga mana yang kita perhatikan. E ke C ini, titik E ke titik C itu kalau kita bentuk sebuah garis, dia melalui atau memotong ruang, bukan lagi memotong bidang. Beda tadi dengan D dengan G. DG itu memotong bidang CDHG. Beda dengan E ke C. EC ini melalui ruang, di dalam ruang. Ya, sudut ruang sana ke atas. Itu namanya. Ini namanya diagonal ruang. Ya. Nanti bagaimana mencari EC? Kita buat gambarannya seperti ini. EC.
perhatikan segitiga ACE. Siku-sikunya tentu di sudut A. Ya. A, C, E. Ini siku-siku. AE tadi panjangnya atau ini adalah tinggi 6 cm. AC ini adalah diagonal bidang. AC diagonal bidang. Apakah sama panjangnya dengan DG? Nah, sekarang kita lihat. DG diagonal bidang dari bidang CDHG. Ukurannya 8 dan 6. Karena DC 8, CG 6. Sedangkan A ke C itu diagonal bidang dari bidang ABCD. AB panjang 8, BC-nya 4. Berarti tidak sama. Kalau tadi 8, 6. Sekarang 8, 4. Berarti AC ini diagonal bidang dari bidang ABCD. Maka tidak sama panjangnya dengan DG tadi. Berarti kita mencari 2 langkah. Berarti kita cari dulu berapa panjang atau jarak titik A ke C. Setelah itu baru kita cari jarak titik E ke titik C. Nah, sekarang perhatikan. Kembali kita ke atas. Berarti 2 langkah. Pertama kita cari dulu berapa jarak A ke C. Untuk mencari jarak A ke C, tentu kita lihat lagi titik. Perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC. Dia siku-siku di B. Ini siku-siku. Penampakannya besar dari lampu, tapi dia adalah siku-siku. Gambarnya seperti ini. Ini 4, ini 8. A, C, D. Ini berapa AC? Ini siku-siku. AC sama dengan akar dari tentu AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 4, 64 ditambah 16, akar dari 80. Akar dari 80. Ini sama dengan akar 16 kali 5. 16 kali 5, 80. Berarti akar 16, 4. Sisa akar 5 di dalam. Berarti panjang A ke C adalah 4 akar 5 cm. Nah, setelah itu baru kita cari berapa jarak titik E ke C dengan memperhatikan segitiga ini. Berarti jarak A ke C sudah dapat 4 akar 5. Maka EC sehingga EC sama dengan akar dari AE kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 4 akar 5 kuadrat sama dengan akar dari 36 tambah 4 akar 5 kuadrat kan. Ini sama dengan ini 80. 4 kuadrat 16, akar 5 kuadrat 5, berarti 16 kali 5. Sama dengan akar dari 116. Sama dengan, nah kalau tidak bisa dicari berarti hasilnya dari sini saja. Ini hasilnya.
akar 116 cm. Kalau dijadikan berkoma ini 10, sekian, 10,7 cm. Nah, inilah jawabannya. Jadi bagi yang kurang paham bisa di komen di kotak komen di bawah. Jadi sebenarnya patokan atau pedoman utama yang perlu kalian pahami adalah yang mana sisi yang menjadi teorema Pythagoras, segitiga mana yang membentuk segitiga Pythagoras tadi, sehingga kita bisa mencari jarak antara suatu titik ke titik yang lain dari sebuah bangun ruang. Jadi cukup hari ini pertemuan kita sampai di sini. Selanjutnya mungkin kita pelajari lagi yang lain, jarak titik ke garis pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita menutup pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita like dan subscribe, kemudian di share video pembelajaran ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang menonton YouTube. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan tentunya di like. Terima kasih.